Yang pertama adalah dosen dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Muhammad Supraja, SOS SHMSI. Dan yang selanjutnya adalah Bapak R. Budi Pramono, SIP MSI, selaku perangkat daerah atau camat dari Kecamatan Ciriga, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pembicara kita yang ketiga yaitu adalah Ahmad Fauzi. Beliau adalah relawan dari komunitas Yogyakarta Mengajar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya akan membacakan urutan acara yang akan kita lakukan selama beberapa jam ke depan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Departemen Sosiologi, beliau adalah Dr. Ari Sujito, SOS MSI. Dan yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari pembicara yang pertama, dilanjut pemaparan materi dari pembicara yang kedua, dan kemudian pemaparan materi dari pembicara ketiga, kemudian pengumuman, dan diakhiri dengan penutup. Baik. Jangan lupa untuk setiap sesi nantinya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara kita melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk mencantumkan identitas berupa nama dan juga asal instansi dan asal daerah. Dan juga di akhir nanti kita akan memberikan link berupa link untuk absensi. Jadi buat teman-teman dipersilakan untuk mengisi link tersebut untuk kebutuhan sertifikat nantinya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita yang selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk pendidikan kegiatan kita kali ini. Jadi untuk teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan diri dengan menyalakan kameranya, dan untuk panitia dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik. Tapi kan kita Oke. Sinyal lagi zoom tapi sinyal banget. Oke, kita mulai sesi foto kita kali ini. 1, 2, 3. Mohon ditahan teman-teman. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Boleh dipersiapkan gayanya yang lain mungkin. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Oke, yang terakhir harus yang terbaik ya teman-teman. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi dalam kegiatan foto kita kali ini. Dan kita akan lanjut ke sesi kita yang selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Departemen Sosiologi. Beliau adalah Dr. Ari Sujito, SOS MSI. Kepada Mas Ari, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Ibnu. Muhammad Ibnu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya hormati para mahasiswa, dosen, dan para pembicara. Saya pertama mengapresiasi, menyambut baik apa yang diinisiasi oleh KMS. Ini menjadi bagian dari upaya untuk merefleksikan sekaligus mendiskusikan dari perjalanan atau pola-pola baru di dalam perkuliahan daring. Pertanyaan apakah efektif tidaknya tentu kita akan gali dalam diskusi ini, dan atas dasar itu pula ini bisa menjadi bahan buat kita tentu ke depan apa yang akan kita perbaiki. Karena situasi kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 ini sejumlah proses pendidikan suka tidak suka harus dilakukan dengan online. Konsekuensi dari itu semua tentu tidak mudah karena
ada hal-hal yang bisa disebut dengan sisi efektif, ada hal-hal yang mungkin bisa disebut pemborosan, ada hal-hal yang lain disebut dengan kecepatan dan seterusnya. Mari kita diskusikan, dan tentu saya berharap diskusi ini akan mendorong kita untuk memberi satu gagasan. Tentu juga di sini para mahasiswa sebagai subjek pembelajaran berkejaran, dan mahasiswa, para dosen juga bisa memiliki satu model yang dianggap efektif dari sisi tujuan pembelajaran itu. Jika perkuliahan tentu dengan metode apapun punya plus minusnya, ya. Karena kita tahu dengan karena situasi ini terjadi karena darurat. Nah, saya berharap juga tidak membebani para mahasiswa sebagai subjek perkuliahan, juga tidak membebani para dosen. Nah, institusi yang juga didorong untuk bisa memilih formula yang tepat. Cara pandang ini saya berharap juga bahwa perkuliahan tidak semata-mata harus mahal. Nah, kita pun bisa dengan cara yang kreatif atau kreatif memanfaatkan teknologi. Saya juga tidak ingin nanti terjadi bias kelas. Ternyata yang bisa menikmati adalah orang-orang kaya, mahasiswa atau dosennya. Tapi sebaliknya ini justru harus punya misi edukatif, membuat model yang bisa sama-sama menciptakan proses pembelajaran yang inklusif jadi akses. Dan di situ pula saya rasa inisiatif ini akan menjadi bahan di pertimbangan kebijakan. Nah, diskursus ini seperti ini diperlukan gitu. Terima kasih para pembicara, Mas Raja, dan para mahasiswa, dan juga ada para pekerja yang selama ini jadi relawan-relawan dalam kreasi pembelajaran. Saya apresiasi para peserta juga, dan secara khusus panitia di KMS ini yang telah punya inisiatif untuk menjadikan ini. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ari Sujito atas pemaparan sambutan yang sudah diberikan. Boleh minta tepuk tangan teman-teman? Oke, kita akan lanjut saja ke sesi kita yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari pembicara yang bersangkutan. Sebelumnya saya ingatkan kembali bagi teman-teman, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk mencantumkan identitas diri berupa nama, asal instansi atau asal daerah. Dan juga bagi peserta yang beruntung nantinya dengan pertanyaan terbaik, berhak mendapatkan door prize spesial dari kami, yaitu berupa saldo OVO. Dan jangan lupa juga pada akhir sesi nantinya akan dibagikan link untuk kebutuhan absensi dan untuk kebutuhan e-certificate nantinya. Jadi jangan lupa untuk mengisi link tersebut terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Kita akan mengundang pembicara kita, yaitu beliau adalah Dr. Muhammad Supraja, SOS MS, dari pelatihan kita kali ini. Baik, selamat siang Mas Raja. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Mas. Kedengeran ya? Ini jelas ya? Siap, kedengeran Mas. Oke. Ya. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Beliau adalah seorang dosen dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Muhammad Supraja, SOS, SHMSI. Kepada Mas Raja, untuk waktu materi pembicara pertama kali ini, kami persilahkan. Oke, Mas Ibnu, dan buat semuanya, tadi ada Mas Adi Sujito, ada Mbak Amel, juga Mas Ibnu, lalu ada Mas Budi gitu ya, lalu ada Mas Fauzi tadi ya, Mas Fauzi, saya belum kelihatan tadi namanya. Dan tentu saja buat rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dikaruniai semangat, kesabaran. Ini suasana COVID yang akan berakhir gitu ya.
juga tadi Mbak Amel. Ya. Nah, saya ingin memancing diskusi pada siang hari ini. Yang pertama soal kondisi pendidikan di Indonesia. Ya. Memang ini mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi itu terjadi di berbagai macam negara. Karena ya kalau kita misalnya dari ilmu sosial, membandingkan apa yang kita pelajari di Indonesia dengan apa yang dipelajari di berbagai negara, itu hampir sama. Ya. Jadi pendidikan, terutama di Indonesia ini, berorientasi membentuk manusia menjadi hamba pasar ya. Jadi memang ideologi yang berkembang ya di wacana-wacana yang ada di dalam dunia pendidikan itu tanpa sadar misalnya juga membentuk kita menjadi manusia atau hamba pasar gitu ya. Nah, sebagaimana yang namanya hamba pasar ya tentu saja otonomi manusia, otonomi individu itu hampir bisa dibilang tidak banyak diberikan ruang ya. Itu saya lihat ya dari kurikulum ya begitu kan. Jadi kurikulum kalau kita pelajari, kalau kita renungkan gitu ya, perspektif-perspektif yang kita pelajari, kajian-kajian yang kita pelajari itu lebih banyak membahas wacana-wacana yang kurang lebih pada akhirnya ya membentuk kita menjadi hamba pasar. Ya kan, bukan manusia yang merdeka, bukan hamba yang independen dan sebagainya. Tentu kita bisa diskusikan ini ya, boleh aja kita tidak sama pendapatnya gitu ya, dan itu sesuatu yang biasa di dalam dunia. Nah, sekarang wacananya juga nggak bergeser, bukan dari wacana besar tadi ya. Di pendidikan di Indonesia itu kan yang dibangun di atas pandangan link dan match, ya kan? Ini lagi-lagi memang link itu adalah persesuaian untuk pasar ya. Match-nya itu adalah pasar kerja. Jadi kita didorong gitu ya, digiring gitu ya, itu untuk menjadi manusia gitu ya yang akan masuk di dalam dunia kerja. Nah, tentu saja kalau disusul kita masih membicarakan itu lewat pasar, globalisasi, ya kemudian ada MNC, ada namanya korporasi, multinasionalisme dan sebagainya ya. Jadi kira-kira memang kita nanti akan Kemudian yang ketiga, pendidikan tinggi di Indonesia tidak mendidik orang menjadi kreatif, mandiri. Ya kan? Makanya tidak aneh gitu. Kalau misalnya begitu banyak orang ketika lulus dia bingung untuk mencari kerja, ya kan? Ini saya kira bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi pada umumnya saya membandingkan itu terjadi di beberapa negara ya. Nah, di Indonesia mungkin kondisinya lebih arah dibanding negara-negara lain ya. Saya tanya ketemu beberapa orang yang mereka menyelesaikan pendidikannya sampai tinggi, itu pada akhirnya juga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ya, dia orang Prancis lalu bekerja di Singapura pada akhirnya. Dia orang Delhi lalu bekerja di Brunei misalnya ya. Jadi padahal dia lulusan dari universitas-universitas ternama. Jadi lagi-lagi tidak mudah ya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, gitu ya. Nah, di Indonesia kan kejadian juga sama. Kita lulusan sosiologi itu tidak sepenuhnya nanti semuanya akan terstart menjadi sosiolog. Ya, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi wartawan, tapi ada yang katanya seperti menyimpang, ya kan? Di dalam, ya tergantung pada daya serap pasar kerja juga nanti pada akhirnya, gitu ya. Kemudian pendidikan tinggi di Indonesia memang di masa COVID ini gitu ya, itu pasti nanti akan terjadi jumlah pengangguran yang sangat besar ya. Akibat apa? Akibat daya serap lulusan yang sangat rendah, sementara lapangan pekerjaan itu semakin terbatas. Itu jelas ya. Pada saat normal saja kondisi semacam ini terjadi, apalagi di saat
COVID. Karena misalnya lapangan pekerjaan banyak yang hilang dari bursa kerja, ya kan? Perusahaan pada gulung tikar, ya kan? Lalu bahkan yang terakhir misalnya sektor UMKM yang dulu pada saat reformasi banyak kan katup ekonomi Indonesia, nah sekarang juga terdampak. Ya, meskipun mungkin belum totally ya, tapi ternyata UMKM yang dulu tahun 98 juga sekarang terdampak. Jadi memang kondisi COVID-19 itu memang begitu serius gitu ya. Tolong dibantu untuk the next PowerPoint. Oke. Nah, lalu gimana sih dengan kondisi institusi pendidikan kita saat ini ya? Nah, di era COVID-19 ini hampir semua institusi pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi, itu menjalankan kegiatan belajar atau perkuliahannya dengan menggunakan daring. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi juga sama di luar negeri juga kondisi yang sama juga terjadi. Saya punya kolega misalnya dia di Oslo gitu ya, di tempat beliau di Oslo sana juga sama sistem perkuliahan yang selama ini dilakukan dengan wawancara dengan komunikasi langsung gitu ya di kelas gitu ya, interaksi langsung sekarang dilakukan lewat daring, ya kan? Itu terjadi di mana-mana ya. Tadi saya mengambil contoh misalnya terjadi di Oslo, ya, persis waktunya kemarin ya, ketika ini masih musim panas ya di sana ya. Dan sekarang sama seperti di Indonesia ini sedang libur, sebentar lagi mereka juga akan masuk di semester baru ini. Nah, akan di tahun baru, kalau misalnya kita di Indonesia, terutama di Universitas Gadjah Mada gitu ya, yang sebentar lagi akan tiba masa semesteran baru ini, gitu ya, kampus tengah menyiapkan penyelenggaraan perkuliahan dengan sistem daring, dengan sistem online ya. Demikian juga proses evaluasi belajar gitu ya, entah itu sudah lakukan yang kemarin, ujian akhir, lalu proses pembimbingan skripsi, pembimbingan tesis, pembimbingan disertasi, semuanya dilangsungkan lewat daring. Ya, tentu ini memang ada banyak dialog yang terjadi di sana. Ada sebagian mengatakan sulit sekali untuk memaksimalkan pertemuan lewat daring ya, proses-proses bimbingan ini. Ada sejumlah mahasiswa yang memang meminta untuk bertemu gitu ya, walaupun di kampus sendiri misalnya menyarankan untuk tidak bertemu lebih dahulu karena kondisi COVID-19 ini. Nah, seperti kemarin misalnya baru-baru ini Universitas Gadjah Mada beberapa hari yang lalu itu kebetulan salah seorang profesor dari ilmu politik meninggal dunia gitu kan. Lalu tiba-tiba gitu ya, kampus UGM yang biasanya di Balaring itu dipakai untuk menyemayamkan jenazah dalam beberapa saat gitu kan, itu ternyata ditutup karena kebetulan satu hari sebelumnya Universitas Gadjah Mada itu kehadiran tamu dari luar gitu ya, untuk bicara tentang penelitian, yang kebetulan tamunya pada saat datang ke Universitas Gadjah Mada sehat gitu ya, hasil kesehatan menunjukkan dia memang sehat kondisi. Gejala yang menunjukkan bahwa dia tidak infeksi virus COVID-19 ini. Tapi yang bersangkutan itu ternyata terkena COVID. Lalu akhirnya Universitas Gadjah Mada 2 hari kampus yang memang sekarang masih terbatas gitu ya, kampus yang mulai perlahan membuka ya kan diri untuk interaksi, paling tidak di level pegawai, begitu tiba-tiba harus tutup kembali. Karena ya begini ya, namanya COVID itu kan memang virus yang kita tidak bisa langsung deteksi dengan
mata telanjang kita ya. Dan ini musuh kita adalah, dalam tanda petik ya, musuh kita kalau kita bisa anggap itu sebagai musuh ya. Karena ada sebagian orang yang mendefinisikan justru COVID ini adalah blessing in disguise gitu ya, dengan berbagai macam argumentasinya tentunya kan gitu. Ada banyak lah ya asumsi pandangan-pandangan yang berkaitan tentang COVID itu. Tapi yang terjadi ya bahwa kita di Universitas Gadjah Mada itu sudah menjalankan perkuliahan dengan sistem daring gitu ya, dan semester yang akan datang juga kita sudah mendesain persiapan gitu ya untuk menjalankan kuliah dengan sistem daring. Nah, kemarin juga penyelenggaraan ujian juga diselenggarakan dengan sistem daring, ya kan? Memang ada sejumlah keterbatasan, misalnya pada saat presentasi tiba-tiba suaranya hilang, frekuensi sinyalnya terganggu gitu ya. Apalagi kalau yang bersangkutan berada dari luar daerah, ya kan? Dari misalnya kemarin itu dari Aceh dan sebagainya. Itu saya seringkali nggak sempurna. Juga dari Palembang dan sebagainya. Bahkan seringkali di sekitar Jogja sekalipun gitu ya. Jadi seringkali pada saat dialog gitu ya, suara gambar juga hilang. Beberapa saat baru muncul kembali, dan itu memang sedikit banyak sangat mengganggu ya. Halo? Halo? Oh, ini jadi hilang ya, sebentar ya. Oke. Lalu, jadi gitu ya, pembimbingan tesis juga selama ini sudah berjalan dengan lewat daring. Baik tenaga pengajar, baik tenaga pendidikan, saat ini masih dianjurkan untuk work from home. Sehingga kampus, ya kita beberapa kali saya ke kampus juga sangat sepi gitu ya. Lalu mahasiswa juga ya sangat sepi, yang biasanya kampus ramai dengan kegiatan mahasiswa gitu ya, tatap muka langsung, diskusi, dialog dan sebagainya, ini kampus jadi sepi ya. Jadi seperti kuburan, sepi banget. Ini kalau makin anu juga ya, saya nggak tahu nih. Nah, sebagian orang juga ada yang merasa tidak terlalu nyaman dengan sistem daring ini karena biasa sudah gitu ya, interaksinya selalu tatap langsung ya. Nah, sementara sekarang ada sejumlah keterbatasan. Nah, juga misalnya rotasi karyawan diberlakukan di Universitas Gadjah Mada itu, dan diutamakan yang bekerja adalah mereka yang berusia 50 tahun ke bawah dan tidak memiliki atau tidak memiliki penyakit bawaan, gitu ya. Karena tetap bagian sangat mengkhawatirkan, gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah punya penyakit bawaan, dia akan lebih mudah terinfeksi virus. Mungkin boleh dilakukan PowerPoint-nya? The next. Oke, nah, jadi memang pada dasarnya yang namanya peran media e-learning dalam proses belajar mengajar ini memang menurut saya ada 4 ya. Pada dasarnya dia sebenarnya mempermudah, gitu ya. Jadi ya mempermudah. Lalu yang kedua dia memandirikan, yang ketiga dia memperkaya, yang keempat nah cuman karena memang sebelumnya kita selalu bertemu langsung, berdialog langsung. Kalau ingin misalnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga di ruang kelas langsung gitu ya. Sementara ini kemudian jadi sangat terbatas, ya kan? Bagaimanapun juga media daring itu punya keterbatasan. Misalnya mahasiswa harus berbagi kesempatan ya, waktu gitu ya, giliran untuk bisa bertanya. Karena waktu juga misalnya dalam perkuliahan daring ini juga jadi sangat terbatas. Nah, mempermudah ya. Jadi sebenarnya kan ini memang kuliah daring ini mempermudah ya. Mahasiswa misalnya dengan model kuliah daring ini gitu ya, dia bisa dengan mudah mendapatkan
berbagai macam materi-materi yang bisa diakses. Ya, bahkan mungkin bukan hanya dari dosennya, tapi dia juga bisa mendapatkan dari berbagai macam sumber lain. Dari segi itu memang kuliah daring itu memang sangat mempermudah, ya kan? Yang semula mungkin seseorang itu merasa punya problem rendah diri gitu kan. Tapi kalau dengan daring dia lalu merasa tidak punya hambatan psikologis untuk misalnya mengajukan pertanyaan. Itu mempermudah dari titik itu gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua memandirikan. Nah, di saat COVID ini ketika kita menggunakan media daring gitu ya, memang mahasiswa dituntut lebih mandiri gitu ya. Karena apa? Karena memang pada saat kuliah itu terjadi banyak keterbatasan. Ya kan, waktu kuliah yang semula kita di dalam satu semester itu 14 sesi, lalu sekarang dipotong menjadi 10 sesi. Gitu kan. Jadi semakin ya kan. Kemudian juga mungkin saya belum tahu persis ini bagaimana orang di hadapan komputer gitu ya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang misalnya tidak punya kebetahan atau daya tahan cukup lama di depan screen ya, di depan laptop ya kan, di depan laptopnya ya. Paling bertahan beberapa waktu lalu kemudian dia akan merasa tidak lagi bisa konsentrasi ya kan. Nah, jadi intinya bahwa kuliah daring itu memang butuh kemandirian ya. Nah, cuman persoalannya ketika kita belum punya budaya mandiri, nah ini pasti akan jadi persoalan, ya kan? Mungkin sebagian mahasiswa bertanya langsung lewat mesin Google, gitu ya. Tapi tidak semua pertanyaan-pertanyaannya ternyata bisa dijawab lewat mesin Google, ya kan? Jadi lagi-lagi memang di kuliah daring ini butuh kemandirian ya, karena kuliah daring sebenarnya memang menghendaki kemandirian. Nah, yang ketiga bahwa kuliah daring ini dia sifatnya memperkaya, ya, karena kita misalnya dengan sistem online gitu ya, itu bisa dengan mudah membangun channeling dengan berbagai macam sarana sumber yang kita butuhkan. Kita bisa mencari apa yang memang diperlukan lewat online, ya kan, sumber-sumber bahan baku dan sebagainya. Ya. Hanya memang seringkali memang tidak dialog langsung melihat ekspresi seorang secara langsung dan sebagainya, ya kan. Jadi dia tetap di level-level tertentu memang kuliah daring ini memang bisa memperkaya. Nah, dan yang keempat, yang paling tidak menurut saya juga penting adalah dia bisa mempercepat. Ya kan? Jadi kalau mahasiswa yang memang dia punya baca yang bagus gitu ya, maka dengan model daring, ya proses percepatan bisa dilakukan. Nah, cara bagi mereka yang mungkin belum terbiasa gitu ya, maka dia tidak bisa mendaya gunakan proses untuk percepatan lewat daring ini, kan? Itu kan materi-materi yang ada di daring itu ya seringkali memang terkesan dan masih butuh penggalian lebih dalam. Nah, mungkin the next PowerPoint, mungkin the next. Nah, kira-kira apa sih persyaratan e-learning gitu ya? Nah, memang kita seperti ada berbagai macam keluhan, kelemahan ya kan? Nah, sebab itu menurut saya memang sungguhnya ada sejumlah persyaratan e-learning ya kan? Yang pertama itu adalah soal kesiapan infrastruktur, ya kan? Di situ misalnya ada keharusan untuk memiliki ya kan jaringan dan akses internet. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau ada misalnya teman-teman mahasiswa
yang rumahnya misalnya di mana itu, di pegunungan, ya, di mana sinyalannya susah untuk didapatkan. Ya, saya misalnya kalau pulang ke Sumatera sana, ke Lampung gitu ya, itu cari sinyal minta ampun susahnya. Artinya tidak semua tempat ternyata mudah untuk mendapatkan akses internet ya. Kemudian belum lagi soal perangkat ya, ada desktop, itu ya yang dibutuhkan PC atau game, ya kan. Dan memang tidak semua mahasiswa, ini tadi Mas Ari sudah menyinggung ini ya kan, memiliki perangkat macam itu, ya kan. Misalnya beberapa waktu lalu gitu ya di koran gitu ya kita membaca ada orang tua yang tertangkap karena mencuri laptop gitu loh. Dia mencuri laptop karena kebetulan untuk memenuhi kebutuhan anaknya sekolah, gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika musim pandemi COVID ini sekolah semuanya pakai sistem online gitu ya. Sementara dia berasal dari keluarga yang tidak beruntung, saja ya cuma buruh serabutan gitu kan. Pada akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak terpuji gitu ya karena terpaksa gitu ya. Nah, banyak kejadian-kejadian semacam itu. Belum lagi misalnya akses internet yang tadi sangat terbatas. Nah, ada sekelompok orang yang kemudian peduli, tergugah, lalu ya mereka memobilisasi dana lewat misalnya internet agar misalnya bisa memfasilitasi masyarakat itu gitu ya di titik-titik tertentu sehingga mereka bisa mendapatkan akses internet secara gratis. Itu luar biasa ya. Nah, tentu saja yang juga persoalan adalah soal kuota ya. Meskipun di beberapa kampus itu memberi kebijakan subsidi kepada mahasiswa untuk misalnya memotong jumlah KSPP-nya gitu ya, untuk membeli kuota internet katanya. Jadi ada subsidi-subsidi lah dari kampus. Tapi sebagian orang juga mengatakan bahwa subsidi itu tidak mencukupi dengan kebutuhan yang harus dipenuhi ya dalam rangka untuk kuliah daring gitu ya. Nah, yang kedua yang saya lihat juga penting adalah soal pemanfaatan dan penguasaan ya, pendayagunaan. Nah, ini memang pada akhirnya memang belum banyak orang lah ya, terutama memang kelas menengah bawah begitu ya, yang misalnya sudah sampai pada tahapan tertentu dalam pemanfaatan dan pendayagunaan, ya kan, IT ini ya, puter IT gitu ya, dia bisa mendayagunakan itu secara maksimal ya, dia mendayagunakan internet secara maksimal, tidak semua orang. Nah, kemudian yang lain adalah ya seperti tadi bahwa kita memang membutuhkan sebenarnya asistensi tim IT. Misalnya itu tidak mudah juga kita dapatkan sekarang. Nah itu misalnya persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Seperti misalnya di kampus misalnya tidak semua dosen itu misalnya akrab ternyata dengan dia ya butuh asistensi dari ahli IT kampus gitu ya. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau artinya itu terjadi di komunitas gitu kan. Nah ini harus pikirkan juga bagaimana cara memecahkan ini. Nah, the next PowerPoint mungkin. Nah, siapa aktor pengguna e-learning? Ya. Nah, saya lihat selama ini memang yang paling dominan menggunakan e-learning adalah kampus ya, sivitas instansi pemerintah, perusahaan, lalu ada pihak swasta gitu ya. Lalu yang kedua ada organisasi, ya, masyarakat, komunitas, asosiasi, individu ya. Nah ini orang-orang atau aktor-aktor yang selama ini memang banyak mendayagunakan e-learning ya. Tentu saja di situ institusi keluarga ya. Tetapi sekarang ya itu kalau misalnya anak-anak yang sekolahnya masih SD begitu kan, orang tua juga harus repot sekarang gitu ya. Karena harus mendampingi putra-putrinya karena proses belajar mengajar lewat e-learning ya, lewat internet. Ya, sebenarnya harus didampingi penuh. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana misalnya orang tua yang kerja bekerja
bukan gitu ya di dalam masa COVID ini. Ini kan juga akan menambah beban baru bagi mereka ya kan. Nah, the next PowerPoint mungkin. Nah, tadi Itu Pak Prajo sebelumnya mau ngabarin waktu tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oke ya, ini yang terakhir kali ya. Iya. Nah, ya. Yang terakhir ini ya, berbagai aspek persoalan e-learning yang dihadapi masyarakat di masa COVID. Nah, saya lihat tadi yang sudah disinggung adalah soal infrastruktur e-learning yang belum bisa dinikmati oleh semua kelompok ya, semua lapisan anggota masyarakat di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemudian infrastruktur dan jaringan internet yang belum maksimal, ya internet yang masih lelet, terputus, sinyal hilang, ya kan. Belum lagi misalnya tiba-tiba ada disturbing ya di Zoom itu suara dari tempat lain ya, kadang-kadang suaranya ya orang-orang yang sedang berbuat mesum dan sebagainya. Ini sangat mengganggu sekali ya. Itu Zoom kalau kita pakai Zoom ya kan, itu kondisinya. Lalu masih banyak juga mereka dari lapisan sosial marginal ini yang belum bisa mengakses e-learning ya, ini jadi kelompok-kelompok lapis marginal ini. Lalu yang terakhir itu ada pentingnya transisi dari luring ke daring secara mendadak ini. Tidak munculkan berbagai dampak sosial budaya baru, ya kan? Misalnya yang berjalan tidak maksimal, ya, artian efektivitasnya tidak maksimal gitu ya. Lalu pengeluaran ya. Saja perhatian gitu ya, yang juga penting. Boleh saya ditampilkan satu poin lagi? Oke, jadi kebutuhan mendesak kita apa? Nah, ini kebutuhan mendesak kita mendorong pentingnya keberadaan lembaga sejenis NGO, asosiasi gitu ya, organisasi yang tergerak untuk memberdayakan dan membantu masyarakat marginal dalam rangka mengoptimalisasi ya kan karena COVID ini ya. Nah, tapi tadi di sini juga ada kelompok masyarakat yang ada apa namanya asosiasi yang membantu masyarakat untuk bagaimana caranya proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah penyediaan akses internet ini yang cepat, murah dan terjangkau ini masih dibutuhkan. Jadi serta masyarakat ini masih dibutuhkan ya, donasi-donasi itu masih dibutuhkan dalam rangka untuk menyediakan akses internet yang bisa didapatkan oleh anggota masyarakat terutama yang kelompok marginal dengan mudah. Kira-kira kurang lebih ya gagasan dasar yang kita bisa diskusikan pada siang hari ini itu masih baik, terima kasih Pak pemaparan materi pertama kita dari mendapat pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak aja. Dari tadi teman-teman sudah memasukkan pertanyaan mereka melalui kolom chat dan sudah kita pilih. Oleh karena itu akan saya bacakan pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kita tadi. Baik, pertanyaan pertama dari Bambang Irawan, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Riau. Ya, dia bertanya, kegiatan pembelajaran daring tidak seefektif kegiatan belajar mengajar secara konvensional. Alasan untuk mencapai yang dituju, materi harus dijelaskan secara langsung. Distraction atau gangguan dalam pembelajaran daring menjadi salah satu kunci mengapa fokus tersebut sulit dibangun. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana solusi untuk mengembalikan pendidikan ke arah yang dituju di era pandemi saat ini jika pembelajaran daring tidak efektif? Dan pertanyaan yang selanjutnya, maksud saya, yang kedua, teknologi yang semakin canggih dan lengkap menghubungkan manusia dengan manusia lain secara real time. Apakah pembelajaran komunikasi tatap muka atau konvensional atau interaksi secara personal bisa digeser atau digantikan dengan robot atau artificial intelligence ke depan dengan teknologi yang canggih dan efektif? Begitu Pak pertanyaannya, apakah sudah jelas? Bisa Pak, langsung dijawab saja Pak. Ya, ini bisa langsung dikomentari begitu, atau gimana? Ya, saya kira Mas Bambang Irawan ini pemerhati yang bagus juga ya, memang yang terjadi kenyataannya seperti ini ya. Seperti tadi sudah disinggung juga, ada beberapa persoalan-persoalan, misalnya
ada intrusi, gangguan gitu kan, sinyal yang tidak bagus, lalu orang tidak bisa mengeksplor dengan maksimal gitu ya. Dan kita orang Indonesia biasanya memang masih punya kecenderungan untuk merasa lebih nyaman kalau bertemu langsung komunikasi. Nah, ini misalnya jadi halangan gitu ya, karena bagaimanapun juga misalnya seringkali pertanyaan-pertanyaan yang detail itu tidak bisa didapatkan kalau misalnya komunikasi dilakukan lewat daring. Nah, memang itu kelemahan-kelemahan ya. Oleh sebab itu mungkin ada beberapa hal. Paling tidak untuk mengurangi, ya menurut saya memang peran serta swasta dan pemerintah ini mestinya harus dimaksimalkan, ya kan? Di masa pandemi COVID macam ini mestinya memang soal akses internet ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau bisa memang jangan sampai terjadi jarak ya. Kita misalnya berbicara sudah beberapa detik yang lalu baru misalnya terdengar lawan bicara kita semacam itu. Seperti misalnya kalau kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita yang ada di luar negeri. Padahal ini hanya antar daerah ya. Di Indonesia itu masih sangat terjadi, ya kan? Nah mestinya itu kalau persoalannya seperti itu nggak perlu terjadi, ya kan? Mestinya itu peran swasta, terutama penyedia jasa ya, itu mestinya perlu menyadari dan kalau belum menyadari itu perlu didesak dari bagian caranya. Paling tidak di level penyedia jasa akses internet ini memperbaiki jasanya, pemberian jasanya kepada konsumen, ya kan? Dan tentu saja ini juga persoalan yang tadi ya, masyarakat marginal ini juga memerlukan bantuan uluran tangan kita karena yang begini tidak sebetulnya memang bisa di cover seluruhnya oleh pemerintah ya. Nah, apalagi di Indonesia ini kan memang di sisi lain kita misal tahun yang lalu dikenal sebagai negara tingkat indeks sosial kapital yang tertinggi di dunia. Jadi orang Indonesia itu kan punya jiwa solidaritas sosial, gotong royong yang memang sangat tinggi. Jadi indeksnya itu nomor 1 di dunia tahun lalu ya kan. Nah tapi ini bukan excuse kepada pemerintah ya untuk misalnya lepas tangan dari kewajiban dia memberi layanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama juga penyedia jasa karena sebagian kan itu miliknya BUMN, ya kan, miliknya pemerintah juga, ya kan. Nah, jadi bagaimana apakah memang di masa datang, ya kan, interaksi langsung ini bisa digantikan oleh mesin, bisa digantikan lewat internet ini ya. Artificial intelligence ya. Jadi negara-negara maju kecenderungan itu memang makin kuat ya kan. Kecenderungan itu makin kuat. Meskipun tetap aja di dalam wacana akademik ya debat semacam itu masih berlangsung. Apakah efektif atau tidak komunikasi maksimal itu bisa dilakukan lewat internet ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya teknologi juga semakin lama semakin canggih ya. Proses inovasi di dalam dunia gadget, di dalam dunia internet, di dalam dunia IT ini berlangsung luar biasa spektakuler ya kan. Nah kita berharap di masa datang gitu kan ini tidak lagi menghadapi kendala-kendala seperti ini. Nah, seperti misalnya tadi kalau soal akses internet saja di Indonesia dengan Korea Selatan udah beda jauh, ya kan? Di Korea Selatan gitu ya, itu luar biasa akses internetnya gitu kan, bisa dengan mudah diakses dengan orang gitu ya. Sementara di Indonesia misalnya apa yang terjadi dulu beberapa bulan yang lalu saya sempat melakukan penelitian di Jogja dan membuat video pendek gitu ya. Itu bahkan pemerintah menyediakan layanan internet gratis di titik-titik tertentu di Yogyakarta dan itu belum diketahui oleh warga, ya kan? Misalnya di titik 0 itu ada akses internet gratis, tapi orang-orang yang kongko-kongko di situ sebelum ditanyakan pada mereka, gitu ya, itu mereka tidak tahu kalau itu wilayah internet gratis di sana, dan mereka juga nggak ngerti bagaimana cara mengakses kodenya, gimana passwordnya, seperti apa dan sebagainya, mereka tidak tahu. Ya, jadi ini lagi-lagi bahwa ya pemerintah memang perlu sungguh-sungguh, ya kan? Ya baru di perpustakaan lah yang sudah jelas. Ya. Tapi
tadi di beberapa titik di Jogja, tadi ternyata layanan internet gratis ini sudah ada. Tapi itu masyarakat tidak tahu, dan ini soal komunikasi ya, dan soal layanan yang tidak maksimal dari birokrasi. Nah ini kan ada nanti wakil kita dari birokrasi ya, semoga nanti bisa respon hal-hal semacam ini. Ya jadi kalau saya sendiri memang, jadi tetap aja bahwa totally mungkin tetap aja komunikasi yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi ya. Itu kita melihat juga misalnya kebocoran data misalnya sampai saat ini masih terjadi di negara superpower, ya kan? Itu menunjukkan bahwa di negara-negara maju gitu ya, itu misalnya data juga belum sistem pengamanan terhadap data juga belum terjadi dengan maksimal. Nah itu juga perlu dipikirkan. Jadi kalau saya, kalau misalnya pendapatnya, ya saya tetap 50-50 ya. Tetap teknologi itu tidak bisa dipungkiri keberadaannya, kemajuannya, tapi di sisi lain juga komunikasi langsung itu tetap diperlukan. Begitu Mas Ibnu. Terima kasih Bapak atas jawaban yang sudah diberikan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang bertanya selama sesi tadi. Dan mungkin terbatas saja yang bisa kita tanyakan. Dan setelah selesai sesi kita kali ini, sesi pertama, dari pembicara kita yang pertama, beliau Bapak Dr. Muhammad Supraja, SHMSI. Terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan dan juga atas waktunya. Dan semoga tetap sehat selalu dan tetap fiktif. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Raja dan kepada semua. Dan kita akan langsung saja lanjut ke pemaparan selanjutnya dari pembicara kedua kita. Sebelumnya saya akan mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada setiap sesi dengan identitas daerah. Dan bagi peserta yang beruntung nantinya dengan pertanyaan terbaik, berhak mendapatkan door prize spesial dari kami berupa saldo OVO. Dan juga nanti di akhir sesinya akan dibagikan link untuk keperluan e-certificate. Jadi jangan lupa buat teman-teman jangan tinggalin kolomnya terlebih dahulu karena akan di-share link untuk pengisian absensi. Oke. Kita akan lanjut saja ke sesi yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari pembicara kedua kita. Beliau adalah Bapak R. Budi Pramono, SIP MSI, selaku perangkat daerah Camat dari Kecamatan Seligan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah bersama-sama dengan kita kali ini, Bapak R. Budi Pramono. Selamat siang, Pak. Baik. Apakah sudah bersama-sama dengan kita kali ini? Oke, sambil menunggu. Oke, saya akan menginformasikan kembali lagi bahwa kepada seluruh peserta nantinya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar dengan mencantumkan asal instansi dan asal daerah dan juga nama teman-teman semua. Jadi nanti bisa terdata siapa yang bertanya. Dan juga nantinya bagi teman-teman yang berhak mendapatkan saldo OVO sebagai door prize spesial dari kami. Dan jangan lupa buat teman-teman di akhir sesi nantinya akan dibagi sesi untuk teman-teman isi dan untuk keperluan e-certificate nantinya. Karena dari teman-teman semua yang mengisi dia akan berhak mendapat e-certificate. Kembali saya panggil pada Bapak Budi Pramono. Apakah sudah bersama-sama dengan kita kali ini? Oke. Di kegiatan kita kali ini merupakan kegiatan pertama dari rangkaian kegiatan webinar yang diadakan oleh Divisi Pengabdian Masyarakat Keluarga Mahasiswa Sosiologi. Ya, informasi ini supaya nanti teman-teman bisa apabila tertarik untuk ikut kegiatan webinar selanjutnya bisa langsung dapat informasinya. Dan jangan lupa juga nanti untuk teman-teman sebisa mungkin jangan live grup terlebih dahulu karena di situ akan ada info terbaru nantinya terkait sertifikat dan juga info terkait webinar. Ya.
Oke. Selamat siang Bapak Budi Pramono. Baik. Oke, sampai kita tunggu lagi ya teman-teman. Ya, sudah kesalahan teknis. Halo, apakah ada kendala teknis? Oke, sambil menunggu Pak Budi Pramono, mungkin karena ada kesalahan teknis, kembali saya ingatkan bahwa kegiatan kita kali ini merupakan kegiatan webinar yang pertama yang diadakan oleh teman-teman dari Divisi Pengabdian Masyarakat Keluarga Mahasiswa Sosiologi UGM pada tahun 2020-2021. Dan nantinya akan ada rangkaian kegiatan webinar baru dengan tentunya pembicara yang menarik lagi dan tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa teman-teman buat tetap stay tune di informasi yang akan kita berikan nantinya karena akan ada info-info terbaru nantinya. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa teman-teman bisa melakukan sesi pertanyaan nantinya. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar dengan mencantumkan identitas, grup, instansi, atau baik. Apakah sudah bisa Pak Budi? Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Oke, karena ada kendala teknis teman-teman, jadi kita akan skip dulu untuk sesi kita pembicara kedua kali ini. Kita akan lanjut ke pembicara ketiga kita terlebih dahulu. Mohon maaf. Dan untuk pembicara ketiga kita kali ini, kita sudah bersama-sama dengan Mas Ahmad Fauzi, seorang volunteer dari Haji. Mas Fauzi, terima kasih. Sebelumnya saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Nama Ahmad Fauzi, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 November 1997. Beliau saat ini adalah menjabat sebagai ketua dan Surya Kasa Mengajar 2020-2021. Saat ini beliau adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Aditya Yogyakarta. Kepada Mas Fauzi, waktu dan tempat untuk pemaparan kami persilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KMS Psikologi M yang telah mengundang kami Yogyakarta Mengajar. Sebenarnya banyak yang lebih layak pada Yogyakarta Mengajar tentang hal ini, karena saya juga Yogyakarta Mengajar baru tahun lalu di 2019 awal. Nah, saya hanya diminta untuk berbagi, untuk sharing pengalaman ilmu dari dosen yang saya hanya membagikan pengalaman saya sebagai relawan komunitas mengajar. Mungkin slide-nya bisa di slide kedua. Ya, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan Yogyakarta Mengajar, sedikit di perkenalan tentang Yogyakarta Mengajar, bahwa Yogyakarta Mengajar adalah sebuah komunitas sosial dan pendidikan yang menyediakan wilayah dampingan, yang mana 8 wilayah dampingan itu kita rutin hampir setiap 1 minggu sekali datangi untuk anak-anak dan proses pencarian atau pendidikan karakter seperti itu ya. Tentunya kami juga melakukan lingkungan yang edukatif mungkin, khususnya di wilayah dampingan IM. Selain kegiatan-kegiatan di wilayah dampingan, kita juga membuat kegiatan di luar wilayah dampingan, yaitu seperti sekolah ATA, di mana kita datang ke sekolah-sekolah yang kita bantu sekitar kita di suatu wilayah bisa dibilang membutuhkan uluran tangan kita semua. Melakukan kegiatan di sana bersama anak di sana, ngasih buku, ngasih sesuatu yang bisa kita kasih, walaupun tidak banyak, terus ngasih tahu pengetahuan tentang apa yang mereka tidak tahu di sana. Dan lebih dari itu, sebenarnya kegiatan itu juga jadi bahan refleksi kita, terutama relawan komunitas Yogyakarta Mengajar, bahwasanya kita sangat beruntung bisa bersekolah, berkuliah dengan nyaman, sedangkan di mana masih banyak kita yang sekarang saja harus sangat-sangat berjuang dari bahkan dari awal keberangkatan, harus bangun pagi, harus jalan kaki 4 kilometer begitu ya. Selain sekolah ASA, kita juga ada kegiatan seperti festival anak. Tahun ini kemarin diadakan di Balai Kota bekerjasama dengan dinas pada anak untuk mengekspresikan apa yang mereka, dan juga kita membuat pendidikan dan perkenalan sedikit tentang IMC. Dan setelah apa yang kita lalui, bahwa kami adalah komunitas yang biasanya berhadapan langsung dengan anak, berhadapan langsung dengan masyarakat, membuat event-event yang berhubungan dengan banyak orang gitu, dengan banyak orang terlibat seperti itu. Lalu kita semua dikagetkan dengan pandemi. Dan pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan saat pandemi itu. Mungkin bisa ketiga bisa dicari. Melakukan pembelajaran secara online. Kan makanya sebenarnya kita semua belum terlalu siap dengan situasi sekarang
ekonomi. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Muhammad Supraja bahwa kita masih banyak perbedaan di ekonomi, terus sosial kita, gitu. dan perbedaan lain yang sepertinya susah untuk diberikan sistem yang sama, gitu, seperti itu. Namun kalau memutuskan untuk tidak dan terhadap pandemi ini sebagai komunitas tidak kita, tapi mereka berusaha manfaat yang kita betik dengan saya teman-teman dari komunitas ini akan bertindak untuk membuat kebijakan yang akan secara daring, seperti pernah berarti di selanjutnya. Slide-nya bisa dilihat. Nah, konten-konten seperti ini yang kemudian kita pakai untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara luas dengan konten-konten yang tidak terkesan kaku tapi tetap mengedukasi. Seperti kita ada ngobrol bersama komunitas lain juga, melakukan diskusi-diskusi yang edukatif. Kemudian kita juga di tengah-tengah pandemi juga sebenarnya ada acara besar yang mengajar, lalu kita berkesempatan untuk mengundang atau berdiskusi mengenai literasi bersama Mbak Hanum Salsabila. Kita juga berdiskusi tentang kita juga berdiskusi dengan dosen psikolog anak karena kita fokus kepada anak-anak ya komunitas. Jadi kita berdiskusi juga mengenai bagaimana kita harus bersikap nantinya gitu. Dari yang kita lakukan di masa pandemi ini kemudian menjadi bahan dalam menyusun strategi kami, khususnya dalam memulihkan anak-anak setelah school from yang panjang ini, khususnya wilayah-wilayah Damingan dan masyarakat luas umum, dan diskusi ini bahkan kita lakukan seminggu sekali dengan komunitas yang berbeda-beda. Slide keempat mungkin. Next. Saja bisa dilihat. Waktu itu sebelum memberikan bantuan kepada wilayah Damingan sebisa kita, karena kita adalah komunitas sosial dan pendidikan, jadi kita tergerak untuk kemudian membantu mereka yang dengan kebutuhan yang sama, tapi dengan kesempatan untuk bekerja yang lebih sedikit karena adanya pandemi seperti ini. Lalu next PowerPoint. Lalu sebenarnya kita jika bisa melihat di dalam bahwa pandemi ini juga ada manfaat yang bisa kita petik, ada manfaat dari musim baik yang menimpa kita semua ini, dan ini menggunakan komunitas yang akan mengajar menggunakan untuk refleksi. Dengan waktu yang cukup panjang ini kita gunakan juga sebagai waktu evaluasi apa saja yang sudah kita kerjakan, harapannya evaluasi panjang ini bisa kemudian menjadikan IM sendiri tentang apa hadir di masyarakat. Bahkan kalau ini kita sempat melakukan di beberapa wilayah kita khusus dengan contoh masyarakat untuk kemudian apa yang kita siapkan perlu kita fasilitasi kepada atau masyarakat khususnya di wilayah dan wilayah sendiri. Next slide. Mungkin tidak banyak yang bisa saya ucapkan, bisa saya utarakan di sini, yang bisa saya sharing di sini karena waktu yang terbatas. Tapi saya tutup dengan kata-kata dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Dewantara, bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.
bahwa di luar dari efektifkah sekolah dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah, mari kita sama-sama untuk belajar dari apa yang terjadi, melihat sisi baik dari apa yang bahkan tidak baik sekalipun itu. Tentunya kita semua ingin yang terbaik untuk kita semua. Mari kita kawal sistem pendidikan kita, agar kita juga terus belajar tentang apapun, dimanapun dan kapanpun. Yang perlu kita sadari bahwa agenda pendidikan nasional ini merupakan agenda kita juga. Peran mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan peran kita juga, bahwa anak-anak tak terdidik, kaum buta aksara dan rakyat kita yang terjebak dalam lingkaran kebodohan merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka jadi apapun saya, Anda dan kita semua, jadilah guru, jadilah pendidik, jadilah orang tua, jadilah kakak, jadilah pengasuh yang mendidik, membagikan, mengajarkan dan menemani saudara-saudara kita, bahwa kewajiban setiap orang terdidik adalah mendidik. Mungkin seperti itu sharing dari saya, bahwa apa yang komunitas akan mengajar lakukan semoga terus selalu bisa bermanfaat, selalu tetap menjadi komunitas yang lebih baik lagi nantinya untuk kemudian membantu masyarakat secara luas dalam proses pendidikan ini. Mungkin memang agak di luar dari tema, karena temanya kan kuliah daring gitu ya. Terus saya hadir dengan hanya berbagi pengalaman tentang apa yang komunitas pendidikan lakukan saat pandemi. Ya itu yang tadi. Yaitu jika pandemi COVID-19 ini telah selesai, maka metode pembelajaran daring tetap akan diterapkan. Dan yang kedua, hal apa yang harus dilakukan mahasiswa agar pembelajaran daring semakin efektif dan menarik di tengah pandemi ini. Sudah jelas, Mas, pertanyaannya? Ya, sudah. Langsung saya jawab ya? Iya, boleh. Jadi, apakah yang nantinya mahasiswa lakukan ketika misalnya pandemi ini terus berjalan, ya kita sebisa mungkin untuk apa ya, kita juga tahu bahwa pemerintah selalu mengupayakan hal-hal yang baik untuk kita semua, mengupayakan hal-hal yang kemudian membantu proses belajar mengajar kita semua, dan kita sebagai mahasiswa juga harus, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus tetap mandiri dalam menggunakan cara-cara yang mungkin efektif untuk kita lakukan. Dan saya yakin bahwa setiap dari mahasiswa punya cara efektif masing-masing, punya caranya sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan, tidak bisa kemudian disamakan satu sama lain. Mungkin saya hanya bisa melihat seperti itu karena mungkin saya juga belum tahu apa-apa tentang itu, dan begitu saja, Mas Muhammad. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Dan ada satu pertanyaan lagi dari teman kita, Wahyullah dari Politeknik Dharma Agung.
Pertanyaannya, apa tantangan dan peluang dalam menjalankan kegiatan mengajar atau pengabdian kepada masyarakat, dan apa tips supaya sukses mengajar atau pengabdian kepada masyarakat? Ya, baik. Tantangannya tentu sangat besar untuk komunitas kata mengajar, karena seperti yang kita tahu bahwa kata mengajar biasanya berhadapan langsung dengan mereka, terus proses pengajaran juga kita langsung dengan masyarakat langsung, dan ini sangat mendesak kita sejujurnya. Dan anak-anak di wilayah depan kita juga belum semuanya menggunakan handphone, jadi kita nggak bisa memaksakan kita untuk melakukan kegiatan belajar kepada anak-anak. Kalau peluang aja adalah bahwa masyarakat semakin sadar. Kita kan kemarin sempat berdiskusi dengan masyarakat wilayah Lembang kita ya. Terus masyarakat akhirnya sadar untuk kemudian membangun suatu lingkungan yang baik untuk sendiri ya, untuk lingkungan dia sendiri. Jadi peluang untuk kita mengajar bekerja sama dengan cukup mudah, karena kita melakukan kerjasama dengan wilayah-wilayah yang kemudian dengan adanya pandemi seperti ini menjadi sadar pendidikan yang kita akan. Akhirnya lingkunganlah yang menjadi lingkunganlah yang menjadi yang paling yang paling berdampak pada anak-anak. Jadinya jika tidak kita, siapa lagi gitu. Jadi itu peluang yang kita bisa ambil. Kemudian peluang yang kedua selanjutnya, karena visi dari kita adalah salah satu visi dari kita adalah bagaimana meningkatkan minat baca anak. Kemudian dari pandemi ini, karena biasanya kita datang ke wilayah terus kita membawa buku-buku kadang gitu dari kita masing-masing, kita membawa buku untuk kemudian dibaca anak-anak. Kemudian di pandemi seperti ini banyak muncul ide untuk mendirikan taman belajar masyarakat, seperti perpustakaan kecil di masyarakat yang nantinya akan berdiri di sana. Tidak harus ada taman. Jadi peluang-peluang itu kita juga harus bisa melihat apa aja yang nantinya bisa kita terapkan di masyarakat. Mungkin seperti itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Fauzi atas jawabannya, dan terima kasih juga pada teman-teman atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kita beri aplaus buat Mas Ahmad Fauzi dan kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Mas Ahmad Fauzi, dan kita sudah ada di penghujung materi pembicaraan ketiga kita kali ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Fauzi atas materi yang sudah diberikan. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yang tadi harus terhalang oleh koneksi. Kita akan kembali kepada pembicara kedua kita, ada Bapak R. Budi Pramono, SIP MSI. Coba masuk, Mas. Masuk, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf tadi terhalang kendala teknis. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Ari, Mas Praja, atau pembicara tadi dari komunitas mengajar. Mungkin saya di sini atas selaku birokrat yang ada di wilayah yang kebetulan mengambil wilayah, sehingga mungkin lebih tahu secara pasti tentang kondisi masyarakat yang ada di wilayah itu seperti apa berkaitan dengan kuliah daring ini. Satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Praja bahwa kendala utama yang mungkin banyak dihadapi adalah adanya infrastruktur jaringan. Nah ini saya kira
di Sleman pun masih ada beberapa kadang-kadang untuk jaringan internetnya itu sangat lambat. Dan untuk di Sleman pun, seperti saya ada di kecamatan Dukuhan yang jaringan internet apapun operatornya ini kurang baik. Nah, sebetulnya pemerintah Kabupaten Sleman juga sudah melakukan terobosan dengan memberikan wifi gratis di setiap kali desa di seluruh Kabupaten Sleman, tetapi tentunya di daerah-daerah yang lain di kabupaten yang jauh dari kali desa ini menjadi kendala juga. Nah, ini saya kira kuliah daring ini satu keharusan yang harus dilakukan ketika kita menghadapi kondisi saat ini, tetapi ada beberapa kendala yang secara real ada di masyarakat. Selain infrastruktur jaringan yang saya kira juga perlu ditingkatkan, juga yang sangat dikeluhkan oleh sebagian masyarakat kita adalah tentang adanya tambahan biaya. Karena dengan beli kuota internet dan sebagainya, dengan kuliah daring ini, anggaran untuk pengeluaran keluarga tentunya juga menjadi semakin bertambah. Apalagi kalau kita melihat kondisi saat ini bahwa perekonomian masyarakat kita sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID ini. Kita lihat banyak perusahaan yang kemudian merumahkan karyawannya, kemudian juga pekerja informal, mohon maaf, seperti tukang batu, tukang bangunan ini sampai saat ini pun belum banyak yang bisa berkreasi karena tidak banyak orang yang membangun rumah. Nah, ini sudah berlangsung beberapa bulan dan tentunya dari sisi ekonomi, dari aspek ekonomi ini satu hal yang berat yang ada di dalam masyarakat kita. Apalagi kemudian ditambah dengan tambahan anggaran, yaitu harus membeli kuota internet. Tetapi inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi saat ini, mau tidak mau solusi saat ini yang bisa kita lakukan di tengah pandemi adalah melakukan dengan kuliah daring. Nah, ini saya kira satu hal yang saat ini kita hadapi, dan saat ini mau tidak mau kita hadapi kondisinya seperti ini. Nah, ini tentunya efektivitas dari kuliah daring ini ditunjukkan banyak hal, banyak faktor. Ketika kemudian jaringan atau infrastruktur internet bagus, kemudian ada biaya untuk melakukan daring, ini saya kira untuk kegiatan perkuliahan ini bisa dilakukan, ya paling tidak bisa hal-hal yang fundamental yang dapat di dalam pelajaran kuliah itu bisa dilakukan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa di dalam perkuliahan daring ini kan tidak bisa mengcover semua materi yang ada. Seperti halnya misalnya ketika mahasiswa dari ilmu-ilmu eksak, contohnya kedokteran, yang butuh praktikum dan sebagainya. Nah, ini daring saya kira tidak bisa kemudian mengcover semuanya, tetapi masih diperlukan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ini yang kita pahami bersama bahwa kemudian yang terjadi adalah transfer knowledge, pengetahuan bisa dilakukan dengan daring ini, meskipun efektivitasnya harus kita lihat dulu ke depan seperti apa. Tapi transfer skill, keterampilan yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa, terutama yang non sosial, yang banyak praktikum dan sebagainya, ini masih perlu dipertanyakan apakah cukup ketika praktikum hanya melakukan lewat daring. Nah, ini satu persoalan yang kita hadapi, yang kita ada pada saat ini. Nah, ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama. Apakah kemudian ini akan berlanjut seterusnya? Saya kira kita akan melihat perkembangan pandemi saat ini. Saat ini memang belum memungkinkan kita untuk banyak berinteraksi dengan orang lain, dan tentunya solusi alternatifnya bahwa termasuk di dalam perkuliahan yang dilakukan dengan dalam jaringan. Nah, ini saya kira ada problematika juga di dalam hal ini, karena proses pembelajaran yang dilakukan ini tentunya juga tidak sekedar transfer knowledge, tapi juga transfer skill. Dan juga yang diperlukan lagi adalah bagaimana membentuk pola pikir mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah perilaku, sikap perilaku mahasiswa. Nah, sikap perilaku ini saya kira juga akan lebih efektif apabila kemudian ada interaksi langsung antara dosen mahasiswa yang bisa membentuk pola pikir mahasiswa itu dan mempersuasi mahasiswa secara langsung. Tetapi inilah kondisi yang mau tidak mau saat ini harus kita hadapi, sehingga apapun yang
terjadi saat ini, tentunya kita yang terbaik adalah saat ini melakukan kuliah secara daring. Dan ini saya kira tidak hanya di Indonesia, tadi sampaikan oleh Pak Mas Praja bahwa di seluruh dunia pun melakukan hal yang sama. Dan ini kita juga tidak tahu kapan akan selesai pandemi ini. Kita masih berharap ya mudah-mudahan ini segera berlalu sehingga kemudian proses pembelajaran, proses kuliah bisa normal lagi. Nah, kalau kita melihat dari sisi masyarakat memang dengan kondisi pandemi seperti saat ini, mohon maaf bahkan di beberapa wilayah termasuk mungkin saya mau cerita di DKI ini sangat terdampak dengan pandemi ini. Bisa saya gambarkan bahwa dari sekian 50.000 penduduk di Kecamatan Seyegan ini yang penerima manfaat yang menerima bantuan sosial itu lebih dari 7.000 masyarakat kepala keluarga. Ini tentunya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain termasuk kebutuhan untuk pembelian kuota untuk kuliah daring. Dan ini saya kira juga menjadi persoalan lagi karena untuk kebutuhan dasar untuk makan, sandang dan sebagainya masih memerlukan bantuan dari pemerintah, apalagi kemudian dibebani lagi dengan biaya-biaya untuk kuliah. Dan ini saya kira tidak hanya di wilayah kita, tetapi juga banyak wilayah di Indonesia yang mengalami hal ini. Dan juga kesiapan jadi smartphone ataupun laptop yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Ini saya kira kalau mahasiswa smartphone hampir semuanya memiliki. Tetapi juga kalau kita melihat adik-adik kita yang masih sekolah dasar, misalnya dalam satu keluarga ada 2 atau 3 anak yang kebetulan masih SD dan SMP. Nah, di lapangan ternyata tidak semuanya bisa memiliki smartphone sejumlah anak yang sekolah tadi. Nah, ketika harus ada pembelajaran daring, yang terjadi adalah kemudian bergantian untuk memanfaatkan gadget yang ada. Nah, ini kondisi masyarakat kita masih seperti itu. Dan untuk mahasiswa, saya kira kalau mahasiswa hampir semuanya tidak bisa manfaatin. Nah, ini yang ada di wilayah kita. Kemudian kuliah daring ini saya kira menjadi satu hal yang saat ini juga menjadi apa yang disampaikan oleh pemerintah sebagai adaptasi kebiasaan baru. Ini bisa jadi nanti setelah pandemi pun model kuliah daring ini tetap menjadi sebuah model, meskipun nanti juga tentunya akan diikuti dengan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Tetapi setidaknya ini diawali dari kondisi pandemi ini. Kalau sekiranya memang ini kuliah ini efektif, tentunya nanti juga akan bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya ketika pandemi telah usai. Tetapi kita tunggu evaluasi yang tentunya ini jadi ranah dari akademisi yang bagaimana efektifnya sebuah perkuliahan dilakukan. Kemudian juga untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, saya kira kalau kita hanya bertumbuh pada pemerintah saat ini sudah terlalu berat. Jadi dibutuhkan sinergitas, yaitu ada pemerintah, mahasiswa dan masyarakat, termasuk di dunia usaha bersama-sama bagaimana mengatasi persoalan yang ada, termasuk bagaimana mencari solusi ketika ada warga masyarakat yang kemudian untuk melakukan kuliah daring pun itu masih sangat kesulitan berkaitan dengan fakta yang ada di masyarakat kita. Jadi bayangan-bayangan kita, kalau kita melihat di daerah-daerah perkotaan, saya kira mungkin persoalan-persoalannya tidak begitu rumit, tetapi kalau kemudian agak di pinggiran. Nah, ini satu hal yang saya kira di Jogja pun seperti itu, apalagi kalau kita membayangkan Jogja di daerah-daerah yang mungkin belum semaju yang ada di Jawa, belum semaju dengan yang ada di Jogja, di Sleman. Sleman yang memiliki banyak perguruan tinggi itu beberapa daerah ini masih terkendala seperti itu. Kondisi ekonomi masyarakat yang kemudian yang fundamental adalah infrastruktur jaringan itu ternyata juga belum menyentuh 100% wilayah yang bisa kemudian dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan kuliah melalui daring ini. Nah, ini fakta lapangan yang ada di masyarakat kita, sehingga memang masih banyak PR yang harus kita lakukan. Tetapi paling tidak ini merupakan sebuah solusi kuliah daring ini di saat pandemi ini
dengan segala plus minusnya tadi disampaikan oleh Mas Praja atau Mas Hari, bahwa ini yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi yang ada saat ini sehingga proses pembelajaran termasuk pada mahasiswa bisa tetap dilaksanakan dengan tentunya untuk melihat efektivitasnya seperti apa. Ini perlu kajian lebih lanjut dan saya kira tidak bisa kemudian dilihat efektivitas ini hanya berjalan 1 atau 2 bulan atau 1 atau 2 tahun, tetapi ini bukan jangka panjang untuk menilai apakah dengan proses seperti ini akan kemudian lebih efektif ataukah nanti ada model lain, ada role model lain yang nantinya bisa dilakukan kita untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Saya kira itu Mas moderator yang saya sampaikan. Ini yang mohon maaf tadi ada kelasnya, lebihnya mohon maaf. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak R. Budi Pramono IPMSI atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Dan selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab, Bapak. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke room chat kita. Yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Leli Sari dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Beliau bertanya kepada Pak Budi Pramono, ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh seorang ketua RT yang viral mengenai pembelajaran daring ini. Memang memberi inspirasi dan motivasi buat kita semua, di mana ketua RT menyiapkan fasilitas internet dan printer dengan menagih ke setiap keluarga hanya Rp1.000 per hari. Ini sangat membantu para orang tua yang kurang mampu. Bagaimana menurut Bapak dan upaya apa yang Bapak lakukan terhadap warga dalam pembelajaran atau kuliah daring ini? Terima kasih. Sudah jelas, Bapak? Sudah ya. Baik. Dari Mbak Leli Sari, Universitas Mataram. Ya. Pernah viral kemudian sebetulnya di kita itu tidak banyak yang melakukan hal ini, cuma kebetulan tidak kemudian menjadi viral. Di beberapa tempat termasuk di wilayah saya itu ada RT RW net. Jadi ada kelompok masyarakat, organisasi masyarakat RT atau KRW itu yang sama bareng-bareng kemudian berlangganan internet dan ini benefitnya dibagi-bagi. Misalnya kita berlangganan 2 megabyte itu kemudian yang berlangganan 10 orang. Nah ini kemudian dibagi-bagi di 10 emas dan kemudian cara pembayarannya pun ini juga urunan tadi dari iuran. Jadi kemudian dibagi rata dari anggota masyarakat yang ada. Ini sebetulnya di Jogja sudah banyak hal yang ini dilakukan. Kemudian beberapa hal yang sudah kita lakukan di antaranya adalah bahwa kita mencoba menggandeng dari Telkom, ada beberapa spot di wilayah kami yang kemudian diberi spot gratis. Nah ini kemarin juga sangat membantu ketika di awal-awal pandemi, tetapi juga ternyata terjadi hal yang dilematis juga. Di satu sisi membantu proses pembelajaran untuk mahasiswa, saya kira masih bisa berpikir secara realistis bahwa physical distancing dan sebagainya masih bisa dijaga. Tetapi yang terjadi ternyata bahwa anak-anak kita, anak-anak usia SD ini justru karena tidak sekolah di sekolah tapi dari rumah dan mereka malah ngumpul dan berkumpul. Maksudnya banyak berkumpul di satu tempat yang memang itu menyediakan wifi gratis. Di beberapa tempat di wilayah kita ada, dan termasuk yang ada di pemerintah di Bali Desa. Di Bali Desa juga dilakukan seperti itu. Ini justru yang kadang-kadang mengkhawatirkan kita, sehingga kemudian kita memberikan masukan pada pemerintah desa maupun spot-spot tadi untuk mengantisipasi hal ini, sehingga kemudian kita atur. Kalau memang kita mainnya ke sana ternyata tidak belajar hanya main game, ya kita suruh nanti dan tetap physical kita jaga masker dan sebagainya. Ini terjadi di awal-awal pandemi. Nah sekarang sepertinya ini sudah agak tertata sehingga pemanfaatan hotspot gratis maupun hotspot gratis yang ada di titik-titik tertentu ataupun yang ada di balai desa ini sudah semakin. Nah ini satu hal yang realita yang ada di wilayah seperti itu. Iya, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang sudah diberikan. Dan selanjutnya ada satu pertanyaan lanjut dari teman kita, yaitu M. Ilyas dari Depok, Jawa Barat.
apakah efektif untuk memberikan akses internet gratis di tempat umum untuk membantu kegiatan belajar karena dapat menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan akan terjadi penularan COVID-19. Begitu, Pak. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Ilyas, bahwa di awal-awal memang seperti itu. Ketika kita coba sediakan gratis, ternyata yang terjadi adalah kerumunan anak-anak kita, terutama yang masih SD, SMP itu, yang justru kita khawatir di situ menjadi sebuah area untuk terjadinya penularan COVID. Makanya kemudian kita mencoba membatasi. Nah, membatasinya ada beberapa orang yang kemudian tokoh masyarakat, misalnya di Kadurunda ada YT-nya begitu. Ada tokoh masyarakat setempat yang kita coba hubungi, yang kemudian mengatur itu. Ketika kemudian banyak kerumunan anak-anak, coba ditanya kepentingannya apa? Apakah mereka betul-betul belajar ataukah misalnya anak-anak kita itu mencari game. Nah, ini yang kemudian peran dari warga masyarakat ini menjadi penting, kontrol sosial masyarakat menjadi penting. Nah, kemudian yang ada di instansi pemerintah, termasuk sebenarnya di kecamatan juga ya, di desa juga ya. Nah, kita kalau di kecamatan kita pasrahkan kepada security untuk mengatur itu, dan selama tidak berdekatan, kemudian memang itu kepentingannya urgent, saya kira tidak masalah. Yang kita harus cegah adalah adaptasi kebijakan barunya. Jangan sampai kemudian justru dengan adanya hotspot gratis ini menimbulkan persoalan baru bagi area penularan. Sehingga memang perlu peran serta, tidak hanya dari pemerintah saja atau hanya dari satu pihak saja, tapi semua pihak harus berperan, termasuk bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada maupun lembaga yang ada di masyarakat untuk bisa saling kontrol terhadap keberadaan hotspot tadi, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak kita. Demikian, Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Pramono SIPMC atas pemaparan materi dan tanya jawabnya. Sudah cukup sekian pemaparan materi dari pembicara kedua kita, Bapak R. Budi Pramono. Kita beri tepuk tangan buat Bapak R. Budi Pramono SIP MSI. Baik, terima kasih teman-teman. Dan saat ini kita sudah selesai dengan ketiga pembicara kita. Dan ada sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita dengan tiga pembicara tadi, bahwa segala bentuk kegiatan pastinya ada dampak positif dan negatifnya. Oleh karena itu, kita semua dapat mengambil hal-hal yang positif dan menjadikan hal-hal negatif sebagai pembelajaran kita untuk nantinya. Dan jangan lupa untuk terus bermanfaat dan menebar kebaikan di era pandemi seperti saat ini. Oke, boleh minta tepuk tangannya buat kita semua. Ya, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, dan juga terima kasih juga kepada ketiga pembicara kita. Dan kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu ada sesi pengumuman. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mengisi link sertifikat, link absensi maksud saya, yang berguna untuk sertifikat juga nantinya. Jangan lupa untuk diisi, dan jangan lupa untuk diisi sesuai dengan identitas teman-teman, karena nanti akan berpengaruh pada sertifikat teman-teman nantinya. Oke, dan saya akan membacakan juga teman-teman yang berhak untuk mendapatkan door prize spesial dari kami berupa saldo OVO, yang diharapkan untuk teman-teman nantinya agar bisa menghubungi kontak person kita supaya untuk lebih lanjut terkait door prize yang kita berikan nantinya. Kita sudah memiliki 5 nama yang berhak untuk mendapatkan door prize spesial dari kita. Yang pertama yaitu Saudara Bambang Irawan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Riau. Boleh kita minta tepuk tangannya? Oke. Selanjutnya yaitu Saudara Rini Andriani dari Universitas Potensi Ulama Medan. Oke, selamat kepada saudara-saudara kita. Dan yang selanjutnya yaitu Wahyullah dari Politeknik Dharma Agung. Oke. Dan yang keempat ada Leila Sari dari Universitas Muhammadiyah Mataram dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir adalah M. Ilyas dari Depok, Jawa Barat. Oke, boleh kita minta tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita saat ini sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat, kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan, kepada seluruh pembicara kita yang sudah memberikan materi yang sangat baik, dan juga kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi link yang sudah diberikan, dan tetap pantau terus informasi yang akan kita berikan nantinya, karena akan ada webinar-webinar selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik, dengan topik yang menarik dan juga pembicaraan lebih menarik.
Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, ada baiknya kita tutup kembali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Dimana untuk teman-teman persiapkan diri. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Amin. Karena tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, dan di akhir saya mohon maaf apabila selama saya membawakan acara pada kali ini saya ada salah kata atau salah ucap. Dan ada pesan dari saya, have a nice day, tetap jaga kesehatan dan tetap menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.